Pak Gusti, tanggapannya kira-kira melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Baik, saya mau menyatakan bahwa perekrutan tenaga kontrak daerah itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan inisiatif pemerintah daerah itu sendiri. Jadi tidak merupakan satu kewajiban atau surat edaran dari kementerian atau pemerintah pusat. Otonomi berarti. Ya, itu otonomi, sehingga ada kewenangan diskresi yang melekat bagi seorang kepala daerah. Walaupun dia diikat oleh satu regulasi yaitu Perda, tetapi bahwa dalam hal-hal tertentu bisa keluar dari Perda itu, dan itu yang dinamakan kewenangan diskresi untuk bisa memiliki satu tujuan adalah bagaimana menjadikan syarat IPK itu sebagai salah satu syarat pengembangan sumber daya manusia agar seorang guru benar-benar mentransferkan ilmunya kepada peserta didik harus sesuai dengan basic ilmu dan juga kemampuan akademik yang dimiliki. Ini dugaan saya bahwa apa yang telah dilakukan ini mungkin merupakan sebagai satu kewenangan diskresi sebagai dari seorang kepala daerah. Tapi kan persoalan diskresi itu kemudian harus bisa diterjemahkan dalam kaitan dengan aplikasi ketika mengeluarkan pengumuman harus disertakan juga rujukan Pergub itu sebagai sebuah syarat mutlak kan? Ya. Tapi persoalannya adalah ini tidak ada. Setuju. Tidak. Itu yang kemudian ketika konsep hukum atau dianalisa dari aspek hukum, maka secara tidak langsung terjadi obskur legal atau kekaburan norma. Siapa yang melakukan? Yang melakukan ini adalah pemerintah daerah itu sendiri. Nah, ketika Teknisnya yang maksudnya leading sektornya itu di mana kira-kira? leading sektor yang dimaksud saya adalah contoh BKD. BKD sebagai leading sektor untuk menerjemahkan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini mentransformasikan visi misi bupati untuk membuatkan yang namanya aspek pendidikan, yaitu dengan menempatkan para guru sesuai dengan analisa kebutuhan. Maka salah satu yang dimaksud adalah selain menyebarkan guru PNS dan guru kontrak ke semua daerah-daerah, sekolah-sekolah yang katakan saja daerah-daerah yang sangat tertinggal dari aspek transportasi, jarak dan lain sebagainya. Ini dari sisi tujuannya seperti itu, tapi di lain sisi juga supaya kemampuan akademiknya itu benar-benar terjadi. Hanya fatalnya tidak disosialisasikan terlebih dahulu isi yang terkandung di dalam Pergub itu, yaitu menyangkut dengan teknis standar pengumuman perekrutan. Sosialisasinya minim sekali, sehingga ini bisa ditarik sebagai obskur legal dan juga perbuatan melawan hukum, namun bisa terobati atau bisa diangkat kembali dengan yang namanya kewenangan diskresi. Tetapi harapan kita bahwa kewenangan diskresi itu harus diterima oleh semua pihak. Apabila kewenangan diskresi ini masih bersifat tidak menguntungkan salah satu pihak, maka tujuan hukum itu sangat diragukan. Ini saya mau ambil lagi soal risiko. Ini kan sebenarnya risiko. Dari konteks risiko ini kan kita mau untuk meminimalisir risiko terbesarnya, untuk kita mengambil risiko terkecilnya. Ini saya meminta bapak-bapak untuk tanggapi solusinya. Iya. Baik, saya mungkin menawarkan solusinya adalah dengan yang dikeluarkan satu ketentuan baru untuk membuat sanggahan dalam tempo atau jangka waktu 2 hari, diharapkan sanggahan-sanggahan ini dapat dikemas atau dicermati, dievaluasi, sehingga harapan-harapan masyarakat dalam hal ini, anak-anaknya ataupun para pencari kerja bisa dapat bekerja kembali, ya, sehingga menormalisasikan hal-hal yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak. Katakan istilah memberhentikan kontrak lama dan para sekolah di sekolah-sekolah ketiadaan guru, minim guru, sehingga ini segera bisa dipulihkan kembali. Dan terkait dengan tenaga-tenaga kesehatan juga segera diaktifkan kembali, karena urat nadinya sebuah daerah bagaimana pendidikan dan kesehatan yang merupakan pencanangan pemerintah pusat harus menjadi pincang di daerah hanya akibat daripada sebuah pengambilan keputusan yang sangat berseberangan Itu dengan. dibuat menjadi longgar dong aturannya. Aturannya kemudian menjadi longgar. Katakanlah untuk dinas urusan tenaga kesehatan, kemarin kan syaratnya dimuat dalam pengumuman. Mereka punya sertifikatnya. Nah, kalau misalnya itu mau direkrut kembali, itu berarti bahwa ada pelonggaran syarat yang kemudian itu dihapus yang namanya pengumuman menyangkut mereka punya syarat sertifikasi. Sertifikatnya harus diikutkan. Kalau pengumuman itu sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan.
Kalau untuk STR itu sudah jelas dalam pengumuman. STR itu disyaratkan bahwa ketika waktu daftar harus masih aktif. Ketika daftar masih aktif, itu artinya kalau hari ini dia daftar, besok itu tidak aktif lagi, dia tidak bisa di TMS-kan. Karena kata diksi yang kita gunakan adalah aktif saat kita daftar. Kalau aktif saat masa pendaftaran itu 6 sampai 12, maka ketika dia daftar itu tanggal 6, lalu ketika seleksi diketahui bahwa matinya tanggal 12, maka TMS. Karena diksi yang dipakai adalah masa pendaftaran. Karena masa pendaftaran itu tanggal 6 sampai dengan 12. Tapi ketika dia masa tidak berlakunya tanggal 13, maka tetap dia MS, memenuhi syarat. Karena kita gunakan kalimat berlaku saat masa pendaftaran. Tetapi yang kita baca itu adalah menggunakan kalimat harus berlaku pada saat pendaftaran. Ya toh? Nah, kata pendaftaran ini masih mengandung interpretasi. Apakah pendaftaran itu adalah yang dimaksud adalah tanggal 6 sampai tanggal 12, ataukah pada saat orang tersebut bawa dokumen pergi daftar di BKD. Solusinya tadi saya minta penajaman solusinya. Solusi yang ditawarkan menurut saya adalah melanjutkan proses itu, mengabaikan peraturan bupati, cukup menggunakan syarat yang telah diumumkan ke publik, sehingga para pelamar sudah mendaftar di BKD. Itu yang dipakai untuk menyeleksi dokumen administrasi para pelamar. Kasih pesan dulu untuk para pelamar ini. Ya, mereka gejolak hatinya. Seluruh pelamar yang kami hormati dan kami sayangi dimanapun Anda berada, memang kita mencari pekerjaan itu sulit, tetapi kita juga harus taat prosedur. Bahwa penerapan prosedur itu adalah untuk kebaikan. Tetapi bahwa semuanya ini dimaksudkan untuk mengatur daerah ini secara baik. Saya punya pesan bagi para pelamar, jangan takut. Jangan takut karena pemerintah tidak mungkin mengorbankan rakyatnya sendiri. Nah, dengan 1-2 hari ini, saya yakin pemerintah daerah akan mencarikan solusi yang terbaik, yaitu tetap mengaktifkan bagi yang sudah lama mengabdi. Dalam pengabdian itu, sertifikatnya atau STR-nya mati, maka ini tinggal dikomunikasikan untuk bagaimana segera mungkin untuk yang bersangkutan mengaktifkan kembali STR itu. Saya kira tidak ada satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Sementara pengecualian untuk yang tadi IPK itu juga digugurkan gitu. Kalau soal IPK harus direvisi, harus kita berpikir sampai pada tahapan revisi Perbup. Karena apa? Ini akan berbanding terbalik dengan standarisasi yang telah dikeluarkan oleh UT atau Universitas Terbuka. Karena banyak pengeluhan itu bukan di universitas lain. Katakan Unika atau Undana atau Universitas luar NTT, tetapi hanya UT. UT ini dia mengaku yang namanya standar maksimumnya itu hanya 2,50, standar minimumnya 2,00. Nah, pertanyaannya, selama ini mereka mengabdi di daerah ini, kemudian itu siapa yang mempekerjakan mereka? Standarisasinya apa? Maka ini dosa turun-temurun. Dosa turun-temurun bagi yang sudah bekerja selama ini. Sehingga ketika merasa kaget dengan hal yang sebenarnya ingin ditempatkan pada proporsi yang sesungguhnya. Nah, bagi saya pemerintahan sekarang ini telah melakukan satu kedisiplinan dalam hal kita tertib administrasi sesuai dengan standar formalnya, yaitu landasan yuridisnya, yaitu Perbup. Tetapi bahwa sesungguhnya kita tidak ingin mencari kesalahan di pemerintahan kali lalu maupun pemerintah sekarang. Tentunya pemerintah sekarang akan mengenyampingkan yang namanya subjektivitas, artinya balas dendam karena mereka yang waktu itu lawan dan bertentangan politik. Itu tidak, saya yakin itu tidak. Sehingga saya saran
agar tetap tenang dan solusi akan diberikan Proses oleh kementerian. Dan saya kira yang sudah lama mengabdi ini titipan saya agar tetap mereka diperhatikan dan tetap dipekerjakan. Terima kasih. Salam Golkar. Salam Golkar. Salam Golkar. Salam Nekaf Messi, Ansaf Messi.